Selamat sore bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Rizky Jael Simamura dari kelas B. Di video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan tugas rutin keempat iringan dasar gitar. Soal yang pertama, analisislah mengapa dikatakan bahwa sebelum Anda belajar memainkan gitar akustik, Anda harus tahu anatomi atau bagian-bagian yang ada pada gitar akustik itu sendiri ketika Anda menyetel, membersihkan, memperbaiki, sampai memilih gitar akustik yang tepat Anda beli. Jawabannya karena memainkan gitar akustik tanpa mengetahui bagian-bagiannya itu sama saja bohong. Sebelum kita belajar untuk memainkan gitar akustik, kamu harus tahu tiap-tiap bagian yang ada di gitar itu sendiri. Mempelajari anatomi gitar akustik sangatlah berguna untuk diterapkan pada saat kita menyetel gitar, membersihkan gitar, memperbaiki gitar, hingga memilih gitar yang tepat untuk kita beli. Terus soal yang kedua di sini, analisislah mengapa dikatakan bahwa masing-masing brand atau merek gitar akustik mempunyai karakteristik yang berbeda. Jawabannya karena berbeda brand dan merek, maka keunikan atau kelebihan dari gitar tersebut berbeda-beda. Contohnya, yang pertama cara desain kostumnya pasti berbeda. Terus yang kedua, gaya yang digunakannya pasti berbeda. Terus yang ketiga, bahan pembuatannya juga. Terus yang keempat, kualitasnya dan lain-lain. Terus yang ketiga, soal yang ketiga, analisislah mengapa dikatakan bahwa suara gitar akustik tidak akan terasa nyaring tanpa ada nut dan saddle atau bantalan kecil penyangga senar pada neck dan bridge gitar akustik. Jawabannya karena jika sebuah gitar yang tanpa neck atau bridge, maka suara yang dihasilkan akan false, sumbang, dan tidak enak didengar. Contohnya kualitas senarnya yang buruk, terus tabung atau bodinya berlubang, terus necknya bengkok, fretboardnya terkikis. Nah, bisa jadi itu yang membuat suara gitar tidak nyaring. Terus soal yang keempat, analisislah mengapa dikatakan bahwa gitar akustik sangatlah vital atau harus atau wajib memakai fret guna menentukan nada pada senar gitar akustik itu sendiri. Jawabannya karena gitar tanpa fret, suara gitar akan tidak bernada yang bagus atau disebut sebagai false. Makanya sebuah gitar harus memiliki fret agar dapat menghasilkan nada yang indah. Terus soal yang kelima, analisislah mengapa dikatakan bahwa leher atau neck gitar akustik harus lurus sempurna yang terbuat dari kayu solid berkualitas tinggi. Jawabannya karena neck atau leher gitar yang bengkok, maka suara gitar akan menjadi false atau bahkan mati. Sama lainnya jika fret tidak ada, suara akan false. Terus yang soal yang keenam, analisislah mengapa dikatakan bahwa penghubung atau hel gitar akustik yang menghubungkan antara leher atau neck dengan bodi gitar mempunyai bentuk berbeda-beda untuk memberikan estetika pada gitar akustik itu sendiri, dan sedikit banyaknya juga bisa menentukan kualitas suara gitar akustik itu sendiri. Jawabannya karena kualitas kayu solid yang digunakan pada gitar sangat menentukan kualitas suara pada gitar. Jika kualitas kayu solid buruk, maka kualitas suara pada gitar akan buruk juga. Terus soal yang keenam, analisislah mengapa dikatakan bahwa gitar akustik pada umumnya gitar folk mempunyai 6 buah senar dan ukuran dan nada yang berbeda-beda, serta
Bahan senar 1, 2, dan 3. Senar terbuat dari stainless single, sedangkan senar 4, 5, dan 6 terbuat dari senar stainless dan lilitan tembaga yang membuat suara gitar akustik lebih ngebass. Jawabannya, karena gitar harus memiliki nada yang berbeda-beda, maka gitar mempunyai 6 senar, di mana nada pada gitar harus ada bernada tinggi dan bernada rendah. Menjadi nada yang tinggi, senar 1 dan 2, 3 menjadi nada yang tinggi, sedangkan senar 4, 5, 6 dilapisi tembaga agar lebih ngebass dibandingkan senar lainnya. Senar gitar tersusun atas 3 senar bass dan 3 senar solo. Terus soal nomor 8, analisis mengapa dikatakan bahwa gitar klasik atau gitar akustik mempunyai 6 buah senar dengan ukuran dan nada yang berbeda-beda, serta semua senarnya terbuat dari bahan nilon. Jawabannya, karena gitar senar nilon merupakan pilihan terbaik dibanding senar baja, sehingga lebih nyaman dimainkan jari gitar pemula karena umumnya jarang dimainkan menggunakan pick gitar. Gitar akustik dan senar nilon ialah leher gitar yang cenderung menjadi sedikit lebih lebar dan gemuk, bisa dibilang dibanding gitar senar baja, sehingga terkadang menyulitkan mereka dengan ukuran tangan yang kecil. Selain itu, gitar senar nilon kurang populer untuk jenis musik pop dan rock. Terus soal yang ke-9, analisislah perbedaan suara gitar antara gitar akustik atau gitar klasik mempunyai soundboard atau kotak resonansi suara gitar pada bodi gitar akustik dengan gitar akustik atau gitar klasik yang mempunyai soundboard. Jawabannya, gitar akustik atau gitar klasik mempunyai soundboard. Suara dan senar akan lebih nyaring dan lebih besar, sedangkan gitar yang tidak memiliki kotak resonansi bisa dikatakan suaranya kurang lebih nyaring karena sebagian besar kotak resonansi yang dibilang sering dikatakan soundboard lebih kemungkinan memiliki suara yang atau nada yang lebih nyaring. Terus soal yang ke-10, analisis mengapa fingerboard atau fret atau papan jari tangan untuk menekan senar pada fret tertentu gitar klasik lebih lebar daripada fingerboard gitar folk. Jawabannya, fingerboard pada gitar klasik lebih lebar dari fingerboard gitar folk karena biasanya gitar klasik digunakan dalam musik klasik, dan karena gitar klasik lebih mudah ditekan atau dipetik menggunakan jari. Gitar klasik memainkan musik klasik, berarti fingerboard pada gitar klasik akan lebih lebar karena supaya lebih gampang, bisa dibilang melodi gitu, atau lebih dipencet lebih gampang. Terus sedangkan gitar folk lebih dibilang ke musik-musik ibarat jazz, terus rock, terus blues. Jadi kalau ibaratnya dia gitar folk ini jarang dibilang dikata ketik, lebih sering ibarat di gejreng gitu atau rhythm gitu. Sekian 10 pertanyaan dan jawaban dari saya. Apabila jawabannya kurang bagus atau kurang berkenan, kiranya saya minta maaf, dan di akhir video saya ucapkan terima kasih.